Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam, Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Pak. Ya, alhamdulillah. Ya, kita dapat berjumpa lagi. Maka kita buka aja ya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyuzhirahu ala dinihi wa kafa bihi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar rasulullah nabiyya ba'da ma ba'du. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad Kama sholaita ala sayyidina Ibrahim wa ala sayyidina Ibrahim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad kama barakta ala sayyidina Ibrahim wa ala sayyidina Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Baik teman-teman, kita jumpa lagi dalam pertemuan yang ke-10 ya. Ke-10. Yang ke-10 mengenai Islam dalam kehidupan bermasyarakat ya, dalam kehidupan bermasyarakat. Ada beberapa hal yang harus kita perhatikan. Maaf ya, suara saya agak serak-serak. Ya, ada beberapa hal yang harus kita perhatikan dalam kehidupan bermasyarakat ini. Ya, ada beberapa nilai-nilai dan juga ada beberapa larangan-larangan yang harus kita jauhi, tidak lain dan tidak bukan untuk menjaga kita ya dalam bermasyarakat dan juga untuk menjaga masyarakat itu juga ya. Ya, baiklah saya akan coba share screen ya. Mohon maaf ya, saya agak-agak serak ini nih. Oke, teman-teman lihat slide-nya ya. Alhamdulillah tidak ada problem nih. Jangan sampai ada problem. Nah, apa itu sistem kemasyarakatan dalam Islam? Yaitu sistem dalam Islam yang mengatur hubungan sesama manusia dalam kehidupan bermasyarakat ya. Jadi Islam itu mengatur segala hal ya termasuk dalam bermasyarakat ya. Ada beberapa nilai-nilai dalam Islam yang harus kita jalankan yaitu berupa perintah dan larangan ya. Perintah dan larangan, terutama ada beberapa larangan-larangan yang mungkin sering kita lakukan ya, yang sering kita kerjakan ya, dan itu merusak ya hubungan bermasyarakat ya. Yaitu larangan gibah ya, larangan namimah, fitnah dan harus toleransi, dan larangan menghina agama atau Tuhan agama lain ya. Nah, pertama mengenai larangan gibah, apa sih gibah? Nah, ini ya, mungkin kita secara sengaja atau tidak sengaja sering ya melakukannya, dan ini merupakan salah satu hal yang dilarang ya, dilarang dalam agama ya. Nah, gibah ini adalah membicarakan kejelekan orang lain dan memang dia melakukannya ya sesuai dengan kenyataan, tapi dia tidak suka apabila diungkapkan gitu ya, diceritakan ya pada orang lain ya. Nah, ini merupakan sesuatu yang dilarang ya, karena di dalam Al-Qur'an surat Al-Hujurat ayat 12 dikatakan, dan janganlah kalian bergunjingan satu sama lain ya. Nah, ini ibaratnya ini dikatakan dalam Al-Qur'an, ibaratnya seperti memakan daging saudaranya sendiri ya. Nah, walaupun itu merupakan sesuatu yang yang nyata ya. Artinya itu emang benar-benar dia melakukannya, tapi sebenarnya dia tuh tidak suka untuk diceritakan kan. Maka tentulah kamu merasa jijik padanya ya. Jadi seperti itu gibah ya. Nah, dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah SAW pernah bertanya, tahukah kamu apakah gibah itu? Para sahabat menjawab, Allah dan Rasulnya yang lebih tahu ya. Nah, ada beberapa hal yang sering saya perhatikan ya ketika Rasulullah SAW bertanya ya mengenai gibah, terus juga wahan ya, dan beberapa lain lagi ya.
ini padahal ya, apakah ini merupakan bahasa yang tidak dimengerti para sahabat, ataukah ini adalah bahasa para sahabat ya, adab para sahabat kepada Rasul gitu ya. Kalau secara bahasa kan artinya kan mereka sama-sama orang Arab gitu ya. Harusnya kan ketika apakah gibah itu pasti harusnya mereka tahu ya. Tapi di sini para sahabat menjawab, para sahabat itu mengatakan bahwa Allah dan Rasulnya yang lebih tahu. Nah ini berarti ada suatu apa ya, pelajaran juga ya. Berarti ketika ada seorang guru ya bertanya gitu ya, atau ya guru lah sekarang ya. Padahal nih si muridnya mungkin tahu gibah itu apa gitu kan, tapi karena si muridnya ini juga tahu juga kalau gurunya ini sebenarnya pengen apa namanya memberikan sesuatu yang lebih gitu ya, sesuatu yang lebih, sehingga jawabannya ya guru lebih tahu lah gitu ya kalau bahasa kitanya gitu ya. Nah tapi coba misalkan ya kita nggak bisa bayangkan kalau misalkan tetap para sahabat jawabnya gini, oh udah tahu ya Rasul gitu kan. Mungkin Rasulullah nggak akan jelasin gitu ya. Tapi di sini lah ya, adanya apa ya kalau dibilang tuh suatu yang keterkaitan ya. Rasulullah menjelaskan dan para sahabat itu tawadu gitu ya. Nah, para sahabat ya pun mereka juga menginginkan sesuatu yang apa ya lebih gitu ya. Sehingga mereka menggunakan bahasa yang memiliki adab yang sangat tinggi gitu ya. Nah, kemudian Rasulullah SAW bersabda, gibah adalah kamu membicarakan saudaramu mengenai sesuatu yang tidak ia sukai. Ya. Seorang bertanya, ya Rasulullah, bagaimanakah menurut engkau apabila orang yang saya bicarakan itu memang sesuai dengan yang saya ucapkan? Nah, dia berkata, apabila benar, maka yang kamu bicarakan itu ada padanya, maka berarti kamu telah menggunjingnya atau menggibahnya. Dan apabila kamu membicarakan itu tidak ada padanya, maka berarti kamu telah membuat kebohongan terhadapnya atau fitnah ya, fitnah. Hadis riwayat Bukhari, Muslim, Tirmizi dan Abu Daud dan Darimi ya. Nah ini adalah dalil mengenai larangan gibah ya. Dan juga ada beberapa dalil-dalil lain ya yang melarang perbuatan gibah ya. Lanjutan larangan gibah yaitu dari Abu Barzah Al-Aslami berkata, Rasulullah SAW bersabda, wahai orang yang imannya masih sebatas lisan. Nah, jadi baru ngaku beriman doang ya, belum masuk ke dalam hati ya, dan belum masuk ke dalam hati. Janganlah kalian menggibah, menggunjing orang-orang muslim. Janganlah kalian mencari-cari aurat atau aib mereka ya. Karena barang siapa yang selalu mencari-cari kesalahan mereka, maka Allah akan membongkar kesalahannya. Nah, hati-hati ya. Ketika kita sering menggunjing, ya menggunjing artinya itu membicarakan kejelekan orang lain, maka Allah akan membongkar kesalahan kita. Nah, ya. Jadi kesalahan kita tuh ditampakkan, ya, ditampakkan dengan mudah, gitu ya. Ketika kita selalu menggunjing, ya, mencari-cari kesalahan orang, ya. Nah, Allah akan tampakkan itu kesalahan-kesalahan dia satu persatu ya. Nah, serta barang siapa yang diungkapkan auratnya oleh Allah, maka dia akan memperlihatkan aibnya di rumahnya. Ya. Nah, ini ya, hati-hati ya. Karena itulah kita jangan apa ya. Ya mungkin kalau dibilang menasehati boleh ya. Menasehati boleh. Tapi kalau di apa istilahnya tuh dicari-cari kesalahannya tuh, nah itu yang tidak diperbolehkan. Ya. Lalu dari Ubadah bin As-Samit berkata Rasulullah SAW bersabda, ya, yang mana membaiat kami seperti membaiat komunitas atau semua orang satu kami. Nah ini beberapa rukun baiat ya ketika Rasulullah dibaiat oleh penduduk Madinah ya, mereka bersumpah setia pada Rasulullah. Itu ada beberapa hal yang mereka istilahnya apa ya, deal gitu ya, setuju gitu ya bahwa harus seperti ini gitu ya. Yaitu pertama, kami tidak boleh menyekutukan Allah dengan apapun. Yang kedua, tidak boleh mencuri, tidak berzina, tidak membunuh anak, tidak gibah satu sama lain. Nah, gibah sesuatu rukun ya
baiat Rasulullah terhadap para penduduk Madinah ya pasal ini ya. Tidak mendurhakai beliau dalam kebaikan. Nah, barang siapa di antara kalian melakukan tindakan yang dilarang kemudian hukuman ditegakkan padanya, maka itu adalah kafarat, artinya itu hukuman gitu ya baginya, dan siapa yang menundanya maka urusannya berpulang. Barang siapa yang tidak menerapkan hukum tersebut ya, maka itu akan menjadi urusan Allah Subhanahu wa taala ya. Bila berkehendak ia akan menyiksa dan bila berkehendak ia akan mengampuni. Artinya kalau Allah Subhanahu wa taala berkehendak ya, nah, maka Allah bisa saja memberikan siksanya atau diampuni ya. Sebenarnya sesuai dengan orangnya juga ya, orang yang dizolimi juga gitu ya. Kalau orang yang zoliminya itu mengampuni ya, nah, maka itu bisa jadi ya antara dua itu ya, apakah dia diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala atau dia tidak diampuni gitu ya. Nah, makanya kan ketika kita melihat sejarah Nabi ya dan sahabat ya, itu kan kalau ada salah seorang meminta maaf gitu ya pada salah satu sahabat satu yang lainnya, itu biasanya sahabatnya itu mengatakan ini, semoga Allah mengampunimu gitu. Artinya apa? Orang yang dizaliminya itu dia udah memaafkan dan dia memintakan ampun kepada Allah Subhanahu wa taala untuk orang yang dizaliminya itu ya. Nah, di sini ya keindahannya Islam ya, keindahan generasi-generasi awal itu ya. Itu ketika ada orang yang menzoliminya, dia langsung memaafkannya dan dia mendoakannya. Nah, itu ya. Nah, kalau generasi sekarang gimana ya? Gimana ya? Awas loh ya. Kalau yang sekarang kan gitu. Ya mudah-mudahan nggak gitu ya. Nah, mana ya? Rizky Ramadan. Apa kabar Rizky? Tidur nggak nih? Halo? Ini udah pada off cam terus nggak langsung ini lagi. Jangan tidur nih. Oke. Ayo. Kamera nyalakan ya. Kalau nggak dinyalakan dianggap tidak hadir nih. Saskia Az-Zahra. Dika. Nah, ini yang sering on cam nih Muhammad Azhar Ramadan ya. Ini nilainya plus nih ya. Muhammad Azhar Ramadan ya. Ini teladan ya. Terus sama itu yang biasanya rajin si Rinaldi ya. Rinaldi mana Rinaldi? Di sini Pak lagi liatin Bapak. Oke, Rinaldi ya. Yang sering saya perhatikan ya. Rinaldi itu yang sering on cam ya. Nah, yang lainnya nih selalu off cam nih. Kenapa ini ya? Tidur atau gimana? Ayo on cam kan? Oh ya, kemarin di kelas ini ya ada tuh yang siapa ya? Mungkin saya nggak akan sebutkan namanya juga ya. Jadi UTS-nya itu ya karena kan kemarin saya sebenarnya mintanya tulis tangan ya. Terus tapi kan ada yang minta ketik, akhirnya udah diketik kan. Nah ternyata ya begitu saya lihat kopasnya itu benar-benar kelihatan gitu. Kopasnya itu kelihatan banget ya. Tapi saya masih berhusnuzon ya. Walaupun secara bukti itu sudah jelas banget itu kopas ya. Pertama ya font dan hurufnya itu yaitu antara nomor 1 dengan nomor yang lain itu beda-beda. Itu satu ya. Yang kedua ini kuat banget nih ya. Di kopasnya itu masih ada kelihatan background warna birunya. Karena kan kadang-kadang kita kalau mengkopas dari web atau dari apa gitu ya, dari web ya,
itu kan kadang-kadang ada yang ada ada birunya gitu ya, kayak apa sih ngambil dari itunya kelihatan gitu, ada birunya itu masih kelihatan banget gitu. Istilahnya tuh ya kalau kopas ya jangan terlalu begitulah gitu ya. Walaupun sebenarnya itu udah kalau dibilang tuh dosanya tuh udah dosa murokab ya. Dosa murokab. Ya satu sisi dia udah mencontek kan. Di sisi lain itu benar-benar kalau dibilang tuh kopas itu ya dosa murokab ya. Itu dia benar-benar nggak ada yang nyangkut sama sekali itu di kepalanya ya. Itu benar-benar nggak ada yang nyangkut itu di kepalanya. Makanya saya tuh kenapa saya bilang harus ditulis tangan ya, karena ya walaupun ya ini sebenarnya juga nggak boleh walaupun seandainya ya teman-teman nyontek gitu ya, nyontek ketika ujian gitu kan, tapi karena tulis tangan teman-teman kan masih bisa membaca dan ditulis kembali gitu ya. Sedangkan itu ada yang nyangkut dikit-dikit, walaupun ini sebenarnya nggak boleh. Ini kalau dibilang ini dosa juga, tapi nggak sampai murokab gitu, nggak sampai double gitu ya. Nah kopas itu saya bilang dosa murokab. Kenapa? Karena satu sisi ya teman-teman nggak baca ya. Terus sisi lain yang benar-benar nggak ada yang nyangkut di kepala ya, benar-benar nggak ada yang nyangkut di kepala. Jadi gitu ya. Nah makanya saya pengennya tuh teman-teman tuh ditulis tangan. Kenapa? Karena ya teman-teman tuh masih ada yang nyangkut lah ya tulis tangan itu. Nah jadi kalau di kopas itu kan benar-benar ya sembari lewat. Khawatir gini, begitu teman-teman lulus ya dari UP gitu, apalagi kan mata kuliah agama cuma semester awal doang kan, hanya semester awal aja gitu ya. Sama dengan mata kuliah pendidikan Pancasila, itu juga cuma ada di semester awal aja, semester 1. Semester berikutnya kan nggak ada gitu ya. Nah akhirnya apa, begitu nanti teman-teman lulus ya itu nggak membekas sama sekali ya mata kuliah wajib umum ini ya, yang membentuk karakter teman-teman yaitu agama dan Pancasila ya, itu nggak berbekas sama sekali. Kenapa? Karena ya mungkin ketika kuliahnya teman-teman tidak memperhatikan dan ketika ujian pun mencontek ya, dan contek itu pun juga parah gitu kan. Ya, khawatirnya seperti itu ya. Nah, dampaknya apa teman-teman ya? Dampaknya akhirnya muncullah istilahnya tuh perbuatan-perbuatan yang mungkin yang bertentangan dengan agama dan juga bertentangan dengan falsafah negara itu Pancasila gitu kan. Nah, akhirnya muncullah yang namanya tindak laku korupsi ya. Terus akhirnya berbagai macam muncul kan. Nah, itu ya. Jadi ya dari hal yang sepele ya teman-teman, dari hal yang sepele, hal yang mungkin itu ya saat ini mungkin kita menganggap udahlah yang penting kan hadir gitu ya, walaupun jasadnya di mana, rohnya ada di mana gitu ya. Nah, jadi ya kita menghilang gitu aja ya. Raihan Pasya, Rizky. Nah ini Rizky tadi saya panggil nggak ada nih ya. Rizky, terus siapa lagi ini? Farhan. Iya, iya Pak. Nah tuh, coba on cam kan Rizky. Jangan lupa sikat gigi ya Ki. Rizky Azahra, Riandi Aziz, Kintan Aulia ya. Rizky siapa Pak? Ya udah sikat gigi belum Ki? Udah Pak. Oh udah ya. Adam Alsat, Ham, Ananda Yoselin, Muhammad siapa Nizar ya. Hayu Wijan, Kinasih, Adela Saresnya ya, Sabina, Hayu ya. Nah, ini. Oke itu ya. Jadi saya lanjutkan lagi mengenai gibah ya. Nah, jadi gibah itu membicarakan keburukan orang lain dan orang itu tidak suka untuk dibicarakan ya. Nah ini beberapa yang biasa digibahi ya, gibah yaitu fisik ya. Nah, biasanya tuh orang suka ngatain fisik gitu, misalkan apakah itu dia
kurang tinggi ya, atau kayak itu dia hidungnya pesek gitu, atau kayak itu dia ya hal-hal yang kurang lah gitu ya, dianggap kurang. Nah itu biasanya dibicarakan gitu kan. Nah itu kalau dibicarakan pasti yang nggak akan suka orang dibicarakannya gitu kan. Kecuali kalau misalkan dia tuh ganteng loh, nah itu lain lagi ya. Itu mungkin bukan kekurangan ya. Nah lalu nasab ya, keturunan yang dulu-dulunya gitu kan. Keturunan dia tuh dulu itu loh, apa namanya, misalkan maling kah, pencuri kah, apakah yang istilahnya tuh nggak disukai sama dia gitu kan. Padahal dianya tuh udah tobat gitu misalkan ya. Udah misalnya tuh udah jadi sinetron gitu kan, preman apa? Preman insaf ya. Nah, tapi ini dibicarakan, nah itu nasab ya. Lalu perangai ya, perangai. Tingkah lakunya ya, tingkah lakunya dibicarakan orang ya, pasti yang kurang-kurang ya. Bukan yang lebih-lebih gitu kan. Kalau yang lebih-lebih misalkan dia tuh orangnya dermawan loh. Nah, itu lain lagi ya, bukan ya. Nah, lalu pekerjaan ya dibicarakan juga ya. Nah, lalu keluarganya. Nah, beda nasab sama keluarga gini. Kalau keluarga itu yang ada sekarang. Kalau nasab itu yang keturunan yang dulu-dulu ya. Nah, ini beberapa yang menjadi objek ya, objek gibah ya. Nah, objek gibah. Nah, akibat gibah ya bagi yang melakukan. Nah, pada saat bulan Ramadan, menggibah itu akan mengurangi nilai puasa ya. Di sini dikatakan bahwa orang yang bergibah itu sama saja melubangi tameng atau apa ya, perisai. Ramadan itu kan puasa itu kan seperti perisai ya. Nah, kalau kita menggibah itu sama saja kita melubangi ya perisai kita nih ya, yaitu dengan cara menggunjing orang lain. Nah, jadi memang sih terkadang tuh apalagi bulan puasa ya, kayaknya ngomongin orang tuh enak banget gitu ya. Nah, ini hati-hati ya. Hati-hati ya. Karena itu bisa mengurangi nilai puasa. Khawatirnya malah jadinya minus kan kalau kebanyakan yang digibah ya. Nah, padahal kan ketika puasa Ramadan kan kita udah capek-capek ya, bangun sebelum subuh ya. Lalu sampai maghrib ya, menahan lapar dan haus ya. Nah, tapi yang didapatkan cuma lapar dan haus saja ya, walaupun secara kesehatan itu pun ternyata berdampak juga ya, yaitu menjadi lebih kuat ya secara kesehatannya. Nah, tapi secara rohaniahnya nggak dapat gitu ya. Secara rohaniahnya nggak dapat. Kenapa? Karena ya dia selalu menggibah gitu kan, melakukan gibah, melakukan apa, fitnah ya. Lalu juga siksa kubur juga ya. Nah, ini ada beberapa hadis ya, sebenarnya sih ada di apa namanya, di yang fitnah juga ada ya. Yaitu mengenai siksaan orang yang sedang ada di dalam kubur ya. Di sini dikatakan bahwa keduanya sedang disiksa dan mereka disiksa bukan karena dosa besar. Yang satu disiksa karena tidak menjaga kebersihan ketika buang air kecil. Nah, dan satu lagi itu karena berbuat gibah ya. Tapi ada juga mengatakan ini fitnah ya. Tapi intinya sebenarnya ini dosa-dosa lisan, ya, dosa-dosa lisan ya. Dosa-dosa lisan yaitu gibah, fitnah, namimah ya. Nah, kalau sekarang mungkin pindah ya jadi dosa jempol ya. Karena ngetik ya pakai WA di broadcast ya. Nah, jadi dosa jempol ya. Nah, gibah by WA, gibah by Facebook ya kan. Gibah by apalagi Instagram ya. Nah, itu jadi dosa jempol sekarang ya. Nah, intinya sama ya. Lalu mendatangkan siksa neraka. Nah, ini juga orang yang ya, dosa lisan ini ya, dosa lisan ini sebagaimana hadis dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu ya, ia berkata Rasulullah SAW bersabda, ketika aku dinaikkan ke langit dimi'rajkan, aku melewati suatu kaum yang kuku mereka terbuat dari tembaga. Kuku itu mereka gunakan untuk mencakar muka dan dada mereka sendiri ya. Aku lalu bertanya, wahai Jibril, siapa mereka itu? Jibril menjawab, mereka itu adalah orang-orang yang memakan daging manusia yang bergibah dan merusak kehormatan mereka. Ya.
Nah, ini jadi mereka sendiri yang merusak ya. Jadi ketika mereka melakukan gibah, nanti dosanya itu siksaannya itu mereka sama saja merusak diri mereka sendiri ya. Mereka sama saja menjatuhkan diri mereka sendiri ya. Nah, ini adalah gibah ya. Oh ya, sebenarnya ada ya. Saya masukkan ke sini ya, yaitu beberapa gibah yang diperbolehkan ya, tapi dalam tanda petik ini dalam situasi kondisi tertentu. Ya, misalkan melaporkan kejahatan seseorang kepada pihak yang berwenang, itu kan secara nggak sengaja kita gibah kan, Pak ini dia misalkan melakukan pembunuhan gitu kan. Nah itu kan pembunuhan tuh suatu hal yang buruk gitu ya. Nah tapi harus diceritakan kan, kalau nggak diceritakan ya gimana mau jadi laporan gitu kan, atau suatu yang dilakukan kepada pihak berwenang ya. Nah itu ya sebenarnya gibah, tapi itu diperbolehkan ya. Lalu apalagi sesuatu yang sesuatu yang dilaporkan ya, kok laporkan sih bahasanya apa ya? Yang diceritakan, ya, misalkan nih ya mau menikah ya. Nah nih ketika mau menikah ini harus saling menceritakan ya, menceritakan. Ini termasuk jelek-jeleknya juga, yang jangan sampai nanti ya kaget gitu ya. Nah, terus apa lagi ya? Jadi udah beberapa yang diperbolehkan ya dalam kondisi tertentu ya, bukan dalam kondisi biasa ya. Nah, itu belum saya masukin ke sini. Lalu namimah. Nah, ini namimah juga dosa lisan juga ya. Nah, kalau sekarang mungkin dosa jari ya. Dosa jempol ya sekarang ya. Karena pakainya sekarang medsos ya. Yaitu perbuatan menyebarkan berita buruk pada orang lain dengan serta sumpah, atau dalam bahasanya adu domba. Ini kurung tutupnya salah pencet ya. Tipe ya. Adu domba antar sesama ya. Nah, ini namimah ya. Dalam Al-Qur'an surat Al-Qalam ayat 10 sampai dengan 12 ya. Allah Subhanahu wa taala berfirman yang artinya, dan janganlah kamu ikuti setiap orang yang banyak bersumpah lagi hina ya. Yang banyak mencela, yang kian kemari menghamburkan fitnah, yang banyak menghalangi perbuatan baik, yang melampaui batas lagi banyak dosa ya. Yang memburukkan fitnah, namimah ya. Nah, menghamburkan fitnah buat apa? Biar orang-orang itu menjadi saling istilahnya itu beradu gitu ya. Nah, namimah itu ya tadi itu ya, adu domba. Nah, ini hati-hati ya. Adu domba itu bukan hanya bukan hanya misalkan melakukan fitnah, misalkan ada dua orang A dan B gitu ya. Ini memang namimah juga ya. Misalnya ada A dan B ya. Si A ini diceritakan nih bukan si A nih kepada si B, yaitu dibilang, B kamu dijelek-jelekan terus sama si A gitu kan. Terus si B pun juga demikian ya. B kamu dijelek-jelekan terus masih A gitu kan. Nah, oleh si C gitu ya. Nah, si C itu dia melakukan namimah. Nah, jadi si C itu melakukan fitnah ya untuk menjadi namimah gitu ya. Untuk menjadi adu domba. Nah, itu satu ya. Yang kedua, nah ini hati-hati juga ya. Sebenarnya sih kalau di level kita sih enggak ya. Tapi ini di level-level kebijakan mungkin ya. Kebijakan terutama pemerintah ya, yang menimbulkan keresahan, adu domba ya, perpecahan ya. Nah, itu berarti melakukan namimah juga itu ya. Sengaja dikasih kebijakan yang membuat pro dan kontra. Nah, ini namimah juga, ya, hati-hati ya. Ingat dosanya nanti ya tadi yang kalau apakah Allah Subhanahu wa taala ampuni atau nanti akan disiksa ya. Dari Abdullah bin Mas'ud, semuanya Nabi Muhammad SAW berkata, maukah ku beritahukan kepada kalian apa itu al-adu? Itulah namimah, perbuatan menyebarkan berita untuk merusak hubungan di antara sesama manusia ya. Nah, hati-hati ya. Jadi bukan hanya tadi ya, memang benar juga tadi ya, A B C gitu ya, ada 3 orang A B C. Si A ini diceritakan oleh si C kepada si B gitu kan,
bahwa B, kamu dibicarakan terus tuh kan, jelekan kamu sama si A, padahal enggak gitu kan, fitnah ya kan. Terus si B pun juga demikian, yang diceritakan kepada si A, kamu kan kejelekan kamu terus tuh ya. Nah, bahkan disinilah ya diperbolehkannya berbohong untuk mendamaikan. Nah, misalkan gini, si ABC tadi ini kebalikannya justru ya. Padahal si A ini ngomongin si B kejelekannya, tapi si C malah mencegah. Enggak kok, si B itu enggak kayak gitu kan. Justru si B itu kangen sama kamu nih, padahal enggak kangen gitu. Padahal ini bohong ya. Tapi ini bohong untuk mendamaikan. Nah, ini diperbolehkan. Ini diperbolehkan. Nah, terus juga dia ngomong kepada si B, kamu kemarin cariin sama si A tuh katanya kangen pengen minta maaf gitu kan, atau apa ya, mungkin lebih ininya lagi malah bilang gini, si A itu mau traktir kamu, padahal si C nih yang mau traktir gitu kan, tapi dengan atas nama si A, tapi dengan tujuan untuk mendamaikan. Nah, itu malah diperbolehkan ya, itu malah diperbolehkan ya. Nah, itu ya tadi contoh fitnah ya, dan juga berbohong yang diperbolehkan. Nah, terus yang lebih signifikannya lagi yaitu mengenai kebijakan ya, yang memecah belah peraturan, yang memecah belah kondisi masyarakat, yang menciptakan pro dan kontra. Nah, ini lebih parah lagi. Ini istilahnya bukan 1-2 orang lagi, tapi ini sudah kelompok-kelompok gitu ya, dipecah ya. Nah, memecah persatuan. Nah, ini berbahaya ya. Ini berbahaya. Dalam kategori namimah ya. Namimah sistematis ya. Hati-hati dengan namimah yang bersifat sistematis. Ya, semoga Allah Subhanahu wa taala berikan hidayah ya kepada mereka, dan juga apabila mereka menolak hidayah ya semoga Allah turunkan azab kepada mereka ya. Amin ya rabbal alamin. Nah, dampak namimah. Nah, ini juga hadisnya sebenarnya sama nih ya. Intinya sebenarnya sih dosa lisan nih sebenarnya intinya ya. Dosa lisan. Nabi SAW melewati 2 kuburan, lalu beliau bersabda ya, sungguhnya keduanya ini disiksa, dan tidaklah keduanya disiksa dalam perkara yang berat untuk ditinggalkan. Yang pertama, dia dahulu menutup tidak istilahnya beristinja dengan cara yang benar gitu ya. Adapun yang lain, dia dahulu berjalan dan melakukan namimah. Nah, tadi ada yang bilang ghibah ya. Tapi ada juga bilang ini fitnah ya. Intinya sih sebenarnya dosa lisan ya. Nah, kemudian Rasulullah SAW mengambil sebuah pelepah kurma yang basah, lalu membaginya menjadi 2. Artinya apa? Dibelah 2 ya. Kemudian beliau menancapkan 1 pelepah pada setiap kubur itu. Ya. Wahai Rasulullah, para sahabat menanyakan mengapa Anda melakukannya. Beliau Nabi SAW menjawab, semoga Allah meringankan siksa keduanya selama pelepah kurma ini belum kering. Nah, maksudnya ya, pelepah kurma ini selama dia masih basah itu artinya masih hidup ya. Dia masih hidup ya. Jadi pohonnya ini masih hidup selama dia masih basah. Nah, pohon ya dan alam semesta ini selalu berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala ya. Setiap detik ya, pohon ya, benda-benda sekitar kita itu sama dia itu makhluk hidup ya, selalu berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, pelepah kurma ini maksudnya masih basah itu dia masih hidup sebenarnya ya. Walaupun dia sudah tercabut dari akarnya, tapi karena dia itu masih basah, masih hidup, pohonnya masih hidup ya, maka dia akan terus berzikir pada Allah Subhanahu wa taala sampai pohon ini mati gitu ya. Sampai kering gitu kan. Nah, dari sinilah ya menjadi sebuah kias ya. Kuburan ya. Kenapa kok kuburan ditanamin tanaman sih? Kan mungkin kadang-kadang sekarangnya, kok ditanamin tanaman sih, buat apaan ya? Nah, dari sinilah ya hadisnya itu bahwa tanaman itu ya, selama dia masih hidup, dia akan berzikir pada Allah Subhanahu wa taala ya. Dan zikirnya tanaman itu akan meringankan siksa kubur ya. Diharapkan dapat meringankan siksa kubur bagi orang yang dikubur ya. Nah, dari sinilah kenapa
di kuburan tuh suka ada tanaman-tanaman gitu kan di atasnya ya. Apa namanya? Kenapa kok ada tanaman gitu kan? Ya dari sini hadisnya ya. Rasulullah itu menancapkan pelepah kurma yang masih basah ya untuk meringankan siksa kubur orang yang ada di dalam kuburan ya. Hadis riwayat Bukhari nomor 218, Muslim nomor 292 ya. Nah, lalu hadis riwayat Muslim ya, dahulu ada seorang laki-laki yang menyampaikan berita kepada Amir, gubernur ya. Kami sedang duduk di dalam masjid. Orang-orang mengatakan, orang ini biasanya menyampaikan berita kepada Amir. Dia datang dan duduk dekat kami ya, maka Hudzaifah berkata, aku telah mendengar Rasulullah SAW bersabda, tidak akan masuk surga orang yang melakukan namimah ya. Nah, orang yang melakukan namimah itu akan masuk neraka ya. Nah, ini berat sekali ya. Berat sekali. Ya, tidak akan masuk surga dikatakan. Yang melakukan adu domba ya. Memecah belah persatuan ya. Sengaja menciptakan kebijakan-kebijakan yang membuat umat resah ya. Menimbulkan pro dan kontra. Nah, ini nggak bisa masuk surga ya. Nah, lalu fitnah ya. Lalu fitnah. Apakah fitnah itu? Nah, fitnah adalah menyebarkan berita bohong atau hoax ya. Nah, fitnah itu membuat berita-berita bohong ya. Lalu ini dalilnya Quran surat Asy-Syura ya. Asy-Syura ya. Ayat 221 sampai dengan 223. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Maka aku beritahukan kepadamu pada siapakah setan-setan itu selalu turun." Ya. Mereka turun ke tiap-tiap pendusta ya. Mereka selalu berdusta ya, yang berdosa ya. Yang mendengar sungguh-sungguh. Nah, ini sebenarnya dahulu ya, sebelum Al-Qur'an itu diturunkan ya. Setan ya, dari kalangan jin. Ya, kenapa saya bilang kalangan jin? Karena kalau dari kalangan manusia itu nggak bisa ya. Setan dari kalangan jin itu suka mencuri-curi berita dari langit ya. Nah, kan tapi berita yang mereka sampaikan kembali kepada para dukun-dukun itu ya, itu udah bercampur baur dengan kebohongan mereka ya. Sehingga nggak 100% lagi 100% lagi asli ya dari berita tersebut ya. Sehingga itu para dukun-dukun itu ya itu mereka udah campur baur ya antara yang didengar dengan yang di apa namanya yang dikelola oleh setan-setan dari kalangan jin itu ya. Nah, selama Al-Qur'an diturunkan, Allah Subhanahu wa taala telah menjaga langit-langit bumi ini ya dengan malaikat-malaikat ya dengan panah-panah yaitu berupa bintang-bintang apa meteor ya. Itu sebenarnya ada panah-panah malaikat ya. Kalau nggak salah itu ada hadisnya ya. Barang siapa yang melihat bintang berekor ya, itu biasanya akan ada sesuatu yang terjadi ya. Artinya apa? Itu berarti ada setan yang berusaha mencuri ya berita-berita dari langit ya. Kan tapi gagal gitu ya, gagal. Nah, itu memang dulu ya, dulu tuh memang suka seperti itu ya. Makanya kan dulu kan para dukun-dukun itu kan kadang-kadang ada benernya juga ya dulu ya. Kalau sekarang mah udah nggak sama sekali ya. Kalau sekarang mereka kan benar-benar gagal total ya. Tapi itu pun juga sudah bercampur baur dengan apa dusta-dusta yang diciptakan oleh setan-setan dari kalangan jin tersebut. Maka nyatalah, ini dalam Quran surat Az-Zumar ayat 32 ya. Maka nyatalah bahwa tidak ada yang lebih zalim dari orang yang perkara-perkara yang dusta terhadap Allah dan mendustakan sebaik-baik saja kebenaran itu disampaikan kepadanya. Bukankah telah diketahui bahwa dalam neraka jahanam tersedia tempat tinggal bagi orang-orang yang kafir ya. Quran surat Az-Zumar ayat 32 ya. Nah ini ya bagi orang yang suka istilahnya mereka itu apa sih nebak-nebak padahal tuh nggak tidak seperti itu gitu kan ya. Artinya dia melakukan fitnah ya.
Mereka melakukan fitnah. Oh ya, ada yang mau ditanyakan? Ada yang mau bertanya? Tidak ada ya. Lalu lanjutnya lagi, wahai Rasulullah. Nah, ini ada yang bertanya mengenai gibah ini ya. Nah, ini sebenarnya gibah. Ada yang bilang gibah, ada yang bilang fitnah ya. Nah, ini hadis mengenai gibah dan fitnah tadi itu ya. Nah, sebenarnya tadi ya udah kita bahas ya. Kita lanjut aja. Nah, macam-macam fitnah. Ya. Ada yang mengelompokkan fitnah syubhat dan ada yang mengelompokkan lagi satu lagi fitnah syahwat ya, fitnah syahwat ya di 117. Nah, apa tuh fitnah syubhat? Nah, syubhat itu sesuatu yang belum jelas ya. Dalam sebuah hadis yang dikemukakan oleh Imam Nawawi ya dalam hadis Arba'in nomor 6 itu ya. Al halun bayin wal haramun bayin wa ma bainahuma mutasyabihat. Yang halal itu jelas, yang haram itu jelas. Di antara yang halal dan haram itu ada yang mutasyabihat, ada yang subhat. Nah, subhat berarti samar-samar atau tidak jelas. Dalam fitnah subhat, seorang menjadi rusak ilmu dan keyakinannya sehingga menjadikan perkaraan yang ma'ruf menjadi samar. Nah, dengan disamar-samarkan dengan kemungkaran. Nah, ini jadi mencampur adukan ya, sebuah berita ya. Sebuah berita dicampur aduk, jadi seolah-olah berita yang benar itu jadi kayak salah gitu ya. Berita yang salah jadi kayak benar. Nah, sementara kemungkinan sendiri tidak ia hindari, dia sendiri tidak mengerjakannya ya. Nah, fitnah syubhat merupakan fitnah yang paling berbahaya oleh karena kurangnya ilmu dan lemahnya basirah. Artinya basirah itu pandangan apa istilahnya ya? Wawasan. Ketika diiringi dengan niat buruk dan hawa nafsu, maka timbullah fitnah besar dan keji. Ya. Nah, pandangan wawasannya itu sempit. Gitu. Nah, cuman lihat dari medsos aja. Ya. Cuma lihat dari medsos. Dia tidak mencari langsung dan dia tidak mengkonfirmasi ya kepada orangnya dan juga dia ya dari ini aja. Misalnya itu orang-orang yang penyebarnya aja. Nah, sepenyebarnya sendiri juga nggak tahu ini benar apa salah. Nah, ini kan penyebarnya sendiri juga nggak tahu ini benar apa enggak. Main sebarin aja gitu kan. Nah, hati-hati ya. Nah, ini apa namanya tuh berita hoax ya, di broadcast gitu kan, disebarin aja. Kayaknya sekarang tuh saya lihat WA itu udah agak-agak males ya. Ya terkadang ya mohon maaf aja itu banyak banget apa sih istilahnya tuh berita-berita bohong ya, berita-berita bohong terutama dari sumber-sumber yang nggak jelas gitu kan. Kalau sumber-sumber yang jelas ya oke lah ya, tapi kalau sumber-sumber berita-berita yang nggak jelas itu udah malah saya share apa misalnya yang kayak gituan gitu kan. Itu nge-share banyak udah jelas aja gitu ya, misalkan dari saya sendiri misalkan mengenai info kuliah ya itu kan udah jelas kan. Nah, tapi kalau mengenai hal-hal yang itu saya sendiri juga belum yakin ya, kita sendiri belum yakin itu benar atau enggaknya, ya lebih baik jangan di-share lah. Termasuk apa ya, yang kelihatannya tuh bagus ya, berbau-bau agama ada juga ya. Dulu tuh pernah ada tuh mengenai apa tuh yang awal-awalnya itu mengenai ini apa namanya, seorang penjaga kuburan Rasulullah bermimpi. Wah, bermimpi bahwa apa namanya dia bertemu dengan Rasulullah ya. Dan ujung-ujungnya apa? Harus membagikan pesan ini kepada 10 orang. Kalau tidak, Anda akan terkena sial, Anda akan terkena musibah, Anda akan Nah, ini ya, ini itu awal-awal kayak gitu tuh ya. Itu awal-awalnya seperti itu. Kalau sekarang yang kayak gitu kayak udah nggak laku ya. Kayak gitu-gitu sekarang kayaknya udah nggak laku. Orang udah tahu lah ya. Yang namanya sial musibah itu ya istilahnya itu
bukan karena itu saja gitu kan, tapi ada hal-hal yang lainnya ya. Nah itu kayaknya kerjanya operator ya, biar pulsanya cepat habis ya, biar kuotanya cepat habis. Nah itu awalnya kayak gitu tuh ya. Nah sekarang tuh udah berbagai macam, udah berbagai bentuk ya, apalagi dengan adanya dulu tuh BlackBerry, adanya WA, adanya apalagi Instagram, Facebook ya. Wah itu udah macam-macam lah beritanya ya. Apa namanya, mulai yang berbau-bau agama gitu kan, terus apa namanya, yang ya informasi-informasi yang istilahnya tuh gampang diganti gitu ya, gampang diganti ya, subjeknya ya, gampang banget diganti subjeknya. Jadi seperti itu ya teman-teman ya. Hati-hati ya sekarang kalau dibilang tuh ya zamannya fitnah duhaima ini ya. Itu fitnah yang menjadikan seseorang paginya beriman, sorenya kafir, atau yang sorenya beriman, paginya kafir ya. Nah, artinya apa? Paginya dia masih percaya nih ya. Sorenya udah nggak percaya lagi. Sorenya dia masih percaya, paginya udah nggak percaya lagi gitu kan. Nah, seperti itulah ya, apa namanya, fitnah duhaima ya. Nah, karena kurangnya ilmu ya. Jadi misalkan nih apa ya? Pernah ada juga tuh berita mengenai seorang apa ya? Hijabers gitu ya. Ada yang pakai hijab, tapi dia tidak percaya apa namanya, dan bahkan dia menggugat apa namanya, menggugat hukum Islam gitu kan. Nah, ini kan berita-berita yang tidak jelas. Nah, ini kadang-kadang di-share gitu kan. Nah, hati-hati ya. Ini jangan sampai kita main asal share-share aja ya. Nah, saring dulu baru di sharing ya. Jadi ketika men-share berita itu kita jangan sampai terbawa emosi ya. Terbawa emosi. Banyak ya, jadi harus kita pikir-pikir lagi lah ya. Harus kita pikir-pikir lagi. Terus sama ini ya, saya ingat lagi tuh satu lagi mengenai ini ya. Kelihatannya ini agak agamis banget gitu. Misalkan mengenai ibadah ya. Mengenai ibadah nih. Allah Subhanahu wa taala itu apa namanya, berdialog dengan Nabi Musa ya. Singkat cerita gini. Ceritanya Allah Subhanahu wa taala itu berdialog dengan Nabi Musa alaihissalam bahwa Allah itu intinya ibadah kayak sholat, terus ibadah mahdo itu jadi ibaratnya ini kayak nggak ada nilainya apabila dibandingkan dengan ibadah-ibadah sosial seperti memberi sedekah gitu ya. Padahal ya itu kan bukan seperti itu gitu ya. Padahal justru dari ibadah-ibadah mahdoh itu akan menimbulkan rasa sosial gitu ya. Nah ini di pesan itu ya, di misal itu seolah-olah ibadah yang mahdoh itu jadi nggak ada nilainya gitu ya. Nah jadi apa ya, dibenturkan gitu ya, ibadah satu ibadah yang itu dibenturkan, dan itu sempat apa namanya rame juga gitu ya, dan bahkan di-sharing juga oleh orang-orang kita juga gitu kan. Nah padahal kan tidak seperti itu ya. Banyak lah ya. Nah yang termasuk fitnah syubhat, pertama kekafiran ya. Katakanlah apakah akan kami beritahukan kepadamu tentang orang-orang yang paling merugi perbuatannya, yaitu orang yang telah menyia-nyiakan perbuatannya dalam kehidupan dunia ini, sedangkan mereka menyangka bahwa mereka berbuat sebaik-baiknya. Nah mereka menyangka, wah ini mah bagus nih gitu kan, bagi-bagi berita apa namanya, padahal berita itu menimbulkan keresahan, menimbulkan perpecahan ya, menimbulkan pro dan kontra ya. Nah ini hati-hati ya. Maka terhapuslah amalan-amalan mereka dan kami tidak mengadakan suatu penilaian bagi amalan mereka pada hari kiamat. Jadi amal mereka tuh nggak dinilai lagi. Hati-hati ya, kita udah sholat ya, puasa, mungkin udah ada yang haji, udah berhaji ya, tapi ya terkadang terbawa emosi ya, nge-share, nge-broadcast apa namanya, berita-berita yang tidak bisa dipertanggungjawabkan gitu ya.
Nah, akhirnya nilai puasa kita, sholat kita, haji kita hilang, ya. Nah, jadinya apa? Yang jadi nggak ada nilainya, ya. Lalu kemunafikan, ya. Dalam hati mereka ada penyakit, lalu ditambah Allah penyakitnya, dan bagi mereka siksa yang pedih. Disebabkan mereka berdusta, dan bila dikatakan kepada mereka, janganlah kamu membuat kerusakan di muka bumi, mereka menjawab, sesungguhnya kami orang-orang yang mengadakan perbaikan. Artinya mereka tuh tadi sama, ya. Mereka tuh nggak tahu kalau itu perbuatan salah, tapi karena wawasan dan pengetahuan mereka yang sempit, ya, dan juga karena mungkin hati mereka ada penyakit, ya. Hati ada penyakit itu apa? Mereka memang materialisme mungkin, ya, dapat iming-iming, dapat, ya bukan cuma iming-iming, itu udah jadi kenyataan, udah jadi realisasi, ya, dapatkan apa suap atau segala macamnya, ya, dan mereka menyangka itu adalah perbuatan yang baik, gitu kan. Nah, tapi karena wawasan mereka sempit dan ilmu mereka kurang, mereka melakukan dusta, ya, berdusta dan menyebarkan keburukan, dan ketika ditegur jangan kayak gitu kan. Tapi justru dia bilang enggak, ini bener kok, padahal itu salah. Nah, lalu bid'ah, ya. Yang ketiga itu bid'ah, yaitu mengenai fitnah subhat, kafiran, munafik, dan bid'ah. Nah, ketahuilah bahwa sungguhnya Rasulullah SAW berdiri pada kami lalu bersabda, ketahuilah bahwa sungguhnya ahlul kitab sebelum kamu telah terpecah menjadi 72 agama. Dan sungguhnya agama Islam ini akan terpecah menjadi 73 agama, 72 di dalam neraka dan 1 dalam surga, yaitu al-jamaah, ya, Ahlussunnah wal Jamaah. Nah, artinya karena fitnah, ya, muncul bid'ah ini, ya. Bid'ah itu sesuatu yang diada-adakan, ya. Dan bid'ah-bid'ah ini dibuat seolah-olah itu adalah amalannya Rasulullah, padahal bukan, ya. Padahal bukan. Sehingga ada orang yang istilahnya tetap berpegang teguh pada amalan Rasulullah, dan ada juga orang yang menambah-nambah amalan, sebenarnya itu bukan amalan wajib, ya. Bukan amalan sunnah juga bukan, ya. Tapi dibuat seolah-olah itu seperti amalan wajib dan amalan sunnah, ya. Dan itu dinisbatkan pada Rasulullah, gitu kan. Padahal apabila ditarik sejarahnya ternyata bukan, ya. Ternyata itu oleh si A, gitu kan, oleh si B, gitu, ya. Nah, ini, ya, akhirnya apa? Akhirnya jadi pecah-pecah kan. Ada orang yang menganggap ini suatu yang wajib. Ini agar perbedaan-perbedaan seperti itu akhirnya menjadi pecah, ya. Lalu hadis yang lain, dan sesungguhnya akan muncul beberapa kaum dari kalangan umatku yang hawa nafsu menjalar pada mereka sebagaimana virus rabies menjalar pada tubuh penderitanya. Tidak tersisa satu urat dan persendian kecuali sudah dijalarinya. Artinya apa? Ini akan muncul golongan-golongan orang-orang yang menuruti hawa nafsu mereka tapi berkedok agama. Nah, ayo ayo sini, gabung kelompok kita. Terus kamu dosanya mau diampunin nggak? Itu kan bayar, ya. Surga Allah tuh bayar segini, ya. Nah, itu artinya. Padahal tuh masuk kantongnya sendiri, kan. Mengaku orang-orang suci, gitu, ya. Nah, itu, ya, orang-orang yang menuruti hawa nafsu, ya, menjelar. Jadi mereka itu menggunakan agama ini sebagai kedok, ya. Nah, menggunakan agama ini sebagai kedok, sebagai topeng, ya, sebagai topeng. Padahal itu untuk nafsunya sendiri, istilahnya itu untuk kepentingan pribadi, gitu, ya, kepentingan pribadinya sendiri. Nah, ini juga fitnah, ya, fitnah syubhat, ya. Lalu yang kedua adalah fitnah syahwat, ya, yaitu fitnah syahwat merupakan segala perbuatan yang dapat memakan dan mengikis iman soalnya sebabkan mengikuti hawa nafsu. Mereka yang terkena fitnah syahwat biasanya malas beribadah atau tidak segan melanggar perintah Allah dan mengerjakan apa yang dilarang. Hal ini disebabkan oleh hawa nafsu beserta andil dari iblis yang senantiasa menggiring dan membuat iman semakin lemah, ya.
Nah, ini fitnah syahwat ya. Jadi apa namanya? Biasanya menginginkan sesuatu nih. Aduh, pengen apa biasanya yang laki-laki pengen mobil, pengen motor gitu ya. Aduh, gara-gara motor belum kebeli, rasanya mau sholat males banget ya. Mobil belum kebeli, rasanya mau zakat males gitu kan. Aduh, belum beli mobil. Aduh, bagus banget itu mobil ya. Ada motor, aduh bagus banget tuh motor ya, 250 cc ya, terus wah kalau jalan tuh, wah enak banget kayaknya tuh. Mau sholat, aduh kepikiran ya kan, mikirin motor aja ya. Nah, gara-gara pengen motor ya, pengen mobil gitu ya, jadi malas sholat gitu kan. Atau pengen apa perempuan gitu kan, jadi malas sholat ya. Nah, ini ya, jadi fitnah syahwat ya. Jadi dia gara-gara memikirkan apa namanya yang dia ingini ya, dan dia apa namanya nggak bisa mengendalikannya gitu kan. Dengan handphone ya, aduh tuh handphone cakep banget ya, bisa apa, bisa ngerekam bolak-balik gitu kan. Handphone bagus banget tuh, bisa ini apa namanya, bisa masuk ke dalam air ya. Nah, tapi nggak mampu kebeli, nggak kebeli nih ya. Kepikiran terus mau sholat, rasanya males, mau zakat, mau infak, mau sedekah, rasanya males ya gara-gara mikirin handphone ya. Nah, itu ya hati-hati ya. Padahal ketika udah kebeli juga muncul yang baru, harganya jatuh tuh handphone ya kan. Ya kan nggak akan ada habisnya lah ya. Nah, ini dikatakan bahwa menjadikan indah bagi manusia kecintaan pada syahwatnya berupa wanita, anak-anak, harta kekayaan yang berlimpah dari jenis emas, perak, kuda pilihan, kendaraan ya, binatang-binatang ternak dan sawah ladang ya, lahan ya. Nah, itulah hidup di dunia dan di sini Allah lah tempat kembali yang baik atau surga ya. Nah, jadi terkadang memang kita melihat sesuatu di dunia ini memang kelihatannya indah, bagus ya. Dan memang itu merupakan apa ya? Kodrat ya. Qadarullah ya. Menjadi kudrah ya. Nah, tapi di sini kita akan bisa memilih ya. Memilih antara Allah Subhanahu wa taala dengan dunia ya. Nah, itulah kesenangan hidup di dunia ya. Dan disinilah Allah tempat kembali yang baik, yaitu surga ya. Ini fitnah syahwat ya. Nah, dampak fitnah pertama mencelakai orang lain. Orang lain bisa menjadi celaka ya. Dan bahkan dikatakan fitnah itu lebih kejam daripada pembunuhan ya. Nah, karena ketika seorang itu membunuh, maka dia akan mati, selesai gitu kan. Dan dia selesai. Tapi kalau fitnah ini dia satu sisi dia masih hidup ya. Orang di fitnah ini masih hidup, tapi kehidupan dia ini seperti orang yang udah mati gitu. Kan kasihan gitu kan. Di mana-mana dibenci, gara-gara difitnah kan akhirnya dia di mana-mana dia dibenci ya. Dia nggak disukain orang ya. Nah, kan hidup seperti itu kan nggak enak gitu ya. Hidup seperti itu kan nggak enak. Nah, akhirnya apa? Mencelakai orang lain. Makanya fitnah itu lebih kejam daripada pembunuhan. Lalu juga dikatakan sebagai tanda munafik ya. Lalu masuk neraka ya. Tadi ada hadisnya tadi udah ya di atas ya. Mengenai dampak fitnah ya. Nah, itu mengenai larangan-larangan ya, larangan-larangan yang ada dalam agama ya, dalam kehidupan bermasyarakat. Lalu toleransi ya. Apa sih toleransi itu? Nah, kita dengar toleransinya mana gitu. Toleran dong, bukan toleran. Nah, toleransi itu adalah membiarkan ya atau saling menghormati ya satu pemeluk agama dengan pemeluk agama lainnya menurut kepercayaannya masing-masing ya. Misalkan nih kita sebagai orang Islam ya, ada tetangga kita yang berlainan agama, misalkan orang Nasrani ya. Mereka merayakan Natal, ya udah silahkan ya. Ya udah merayakan aja. Misalnya jangan ikut-ikut kitanya gitu ya.
jangan saling mengganggu. Ya udah silakan nih, silakan merayakan, tapi kita nggak ikut gitu kan. Tapi kita nggak ikut karena ya saling ya istilahnya masing-masing lah ya kalau menjalankan ibadah itu ya. Nah, ini terkadang toleransi ini sekarang dikacaukan ya dengan sinkretisme ya. Saya juga nggak tahu juga, padahal dulu ya waktu saya sekolah ya, itu ada bahaya sinkretisme agama, yaitu mencampur adukan agama ya. Nah, ini bahaya ya. Sekarang ini sudah terlihat nih sinkretisme agama itu dari salam ya kan. Mohon maaf ya. Ada yang assalamualaikum terus apalagi tambah lagi gitu kan. Ya kalau memang kamu orang Islam ucapkan saja assalamualaikum. Kalau memang kamu orang Kristen silakan ucapkan salamnya, dan yang lain juga demikian. Jangan semuanya dibawa gitu kan, itu namanya sinkretisme ya. Dan itu bukan lagi Pancasilais, bukan ya. Nah, ada mata kuliah Pancasila gitu kan. Yang namanya Islam itu ya ucapkan saja salam menurut agama dan kepercayaannya masing-masing ya. Bukan semuanya diborong, bukan. Itu namanya justru bukan toleransi. Toleransi itu ya kita membiarkan orang lain atau saling menghormati ya untuk menjalankan ibadahnya menurut kepercayaannya masing-masing ya. Silakan Anda mau Natalan, silakan ya. Udah silakan ya. Anda mau nyepi ya silakan gitu kan. Ya saling menghormati gitu ya. Saya emang nggak ikutan karena saya kan bukan agama kamu gitu kan. Nah, ini dalam Quran surat Al-Kafirun 1 sampai dengan 6 ya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, katakanlah wahai orang-orang kafir, aku tidak akan menyembah apa yang kamu sembah ya, dan kamu tidak akan menyembah apa yang aku sembah. Aku tidak akan pernah menjadi penyembah apa yang kamu sembah, dan kamu juga tidak akan pernah menjadi penyembah yang aku sembah. Bagimu agamamu dan bagiku agamaku ya. Nah, jadi ya masing-masing aja gitu loh. Kalau dalam ibadah itu ya masing-masing aja. Tapi kalau dalam bermuamalah ya tetap ya saling bekerja sama ya dalam bermuamalah ya. Dalam hal-hal yang kebaikan ya. Tapi kalau dalam ibadah ya udah masing-masing ya. Nah, lalu kita juga tidak boleh larangan menghina agama atau Tuhan agama lain ya. Dalam Quran yang dikatakan bahwa surat Ali Imran 1:2 tadi ya. Ketinggalan ininya ya. Dan janganlah kamu memaki ya, dan janganlah kamu menjelek-jelekan sembahan-sembahan yang mereka sembah selain Allah Subhanahu wa taala. Karena mereka nanti akan memaki Allah dengan melampaui batas tanpa pengetahuan kamu. Demikianlah kami jadikan setiap umat menganggap baik perbuatan mereka. Kemudian kepada Tuhan mereka lah kembali mereka. Lalu dia memberitakan kepada mereka apa yang dahulu mereka kerjakan ya. Nah, di sini dikatakan bahwa kita tidak boleh menjelek-jelekan atau memaki Tuhan-Tuhan selain Allah Subhanahu wa taala ya. Karena nanti mereka kan menyerang balik gitu ya. Dan menyerangnya itu malah lebih parah daripada kita kan. Artinya kita tidak boleh menjadi provokator ya. Tidak boleh yang memanas pemantik ya. Jadi istilah Islam itu kompor gitu ya. Tidak diperbolehkan menjadi kompor lah ya. ngomporin buat hal-hal yang buruk, jangan gitu ya. Nah, memang sejarahnya dulu Imam At-Tabari melewatkan bahwa dari Qatadah bahwa dahulu orang-orang Islam mencaci maki Tuhan-Tuhan orang kafir, maka mereka membalasnya. Orang kafir itu membalasnya. Kemudian Allah Subhanahu wa taala melarang mencaci maki mereka agar tidak membalas. Jadi begitulah ini ya, orang tua ya. Nah, ini kan kadang-kadang tidak boleh suka main kata-kata orang tua, itu juga nggak boleh ya. Nah, ini juga tidak diperbolehkan untuk menjelek-jelekan atau menghina ya agama atau Tuhan agama lain ya. Nah, inilah beberapa hal yang harus kita perhatikan dalam kehidupan bermasyarakat ya. Karena kita sebagai manusia adalah makhluk sosial yang saling membutuhkan satu sama lainnya ya. Kita ini tidak hidup sendirian ya, tidak hidup sebatang kara di dunia ya. Pasti kita akan bersinggungan satu sama lainnya, dan kita harus bisa saling menjaga ya. Harus udah 942 ya, cepat juga ya.
harus tidak saling menyakiti lah ya. Jadi seperti itu ya. Ya, demikianlah teman-teman, ada yang mau ditanyakan? Ada yang ingin ditanyakan? Sebenarnya tidak ada ya. Oke, kalau memang tidak ada, untuk UTS nanti ya saya input lagi. Dan bagi yang merasa belum terupload, cepat-cepat diupload. Mumpung masih UTS ya. Kenapa? Karena waktunya itu masih ada ya. Kalau udah UAS, itu waktunya udah terbatas banget ya. Jadi cepat-cepat diupload ya. Karena masih bisa inilah ya, UTS ini masih bisa di input ya kalau UTS. Tapi kalau UAS itu waktunya terbatas banget teman-teman ya. Oke, kalau memang tidak ada yang ditanyakan, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak. Yuk. Saya